Assalamualaikum Ibu Yuli. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang juga. Iya, sudah istirahat ya Ibu Yuli ya? Iya, sudah Bu. Baik Ibu Yuli, hari ini nanti saya akan mengobservasi rekan sejawat, begitu kan? Nanti saya akan melihat Ibu Yuli dalam mengajar di kelas. Namun sebelum itu kita akan melaksanakan praobservasi terlebih dahulu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Nah, Ibu Yuli sudah mempersiapkan RPP barangkali ya? Sudah. Nah, ya. tujuan pembelajarannya untuk hari ini apa Ibu Yuli? Kebetulan untuk materi yang akan saya sampaikan di kelas yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup untuk kelas 7 di semester genap. Kemudian adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu yang pertama mengelompokkan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kemudian tujuan yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Baik, seperti itu ya. Nah, materi yang Ibu Yuli akan sampaikan, kira-kira ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari tidak? Atau setelah pembelajaran ini, peserta didik bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari tidak? Untuk materi ini tentunya ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari karena bagaimanapun kita kan manusia termasuk makhluk hidup, tentunya akan berinteraksi dengan makhluk hidup yang lainnya ataupun berinteraksi dengan makhluk tak hidup. Kemudian adapun setelah pembelajaran diharapkan nanti peserta didik setelah mempelajari ini dapat mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Begitu Ibu. Baik, jadi ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari ya? Iya, ada. Baik, selanjutnya Ibu Yuli, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu Yuli itu sebagai seorang pendidik seperti apa? Ini area pengembangan dirinya di pembelajaran kali ini seperti apa yang ingin Ibu Yuli harapkan? Mohon maaf, boleh saya bertanya, ini area pengembangan diri untuk saya pribadi sebagai pendidik atau memang pengembangan diri untuk peserta didik? Untuk pengembangan diri Ibu Yuli sendiri. Baik, untuk pengembangan diri saya yang saya ingin kembangkan adalah tentunya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada peserta didik. Pembelajaran yang menyenangkan. Ya, kita berpihak pada peserta didik. Dan berpihak kepada peserta didik ya. Ya. Baik, nah untuk mencapai hal ini, kira-kira nanti yang akan Ibu Yuli lakukan di pembelajaran seperti apa? Adapun cara atau langkah yang akan saya terapkan pada proses pembelajaran diantaranya yaitu dengan melakukan metode pembelajaran tentunya melibatkan keaktifan peserta didik dengan cara berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi. Selanjutnya dengan cara seperti itu peserta didik akan terlibat ataupun akan terlihat tidak pasif serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya dengan tidak dengan adanya intimidasi, tentunya dengan cara menghadirkan rasa gembira saat di kelas seperti itu. Jadi di kelas itu diharapkan menyenangkan ya dan nyaman untuk peserta. Baik Ibu Yuli, terima kasih untuk obrolannya di awal-awal nanti kita observasi. Semoga nanti observasinya ataupun pembelajarannya berjalan dengan lancar ya. Sekali lagi terima kasih Ibu Yuli. Ayo kita ke kelas. Terima kasih Ibu Emsa, sama-sama ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai pelajar, yaitu menuntut ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita bersama-sama terlebih dahulu membacakan doa pembuka belajar. Ayo bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya ali. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran untuk hari ini kelas 7C. Siapa yang tidak masuk ke sekolah? Ayo, siapa coba periksa teman-temannya? Siapa? Adel? Adel kenapa? Selain Adel, siapa lagi? Ada lagi? Sudah satu orang. Baik, kita doakan semoga teman kita Adel dapat cepat sembuh dan segera bisa bergabung belajar bersama kita kembali. Nah, baik anak-anak Ibu, sebelum kita belajar, kita sepakati dulu ya, ada kesepakatan dulu selama belajar dengan Ibu. Jadi ada kesepakatan kelas. Yang pertama, coba selama belajar kita harus apa? Coba yang pertama. Pertama, pakaian harus rapi. Coba sekarang periksa pakaiannya, apakah sudah rapi semua? Sudah rapi? Sudah. Yang kedua apa lagi? Yang kedua, selama pembelajaran harus tetap berada di kelas, kecuali memang ada keperluan untuk ke belakang. Dengan izin dulu terlebih dahulu pada Ibu dengan mengacungkan tangan. Yang ketiga apa lagi? Coba apa lagi? Yang ketiga. Apa lagi? Sebaiknya tidak sambil makan dan minum. Jadi kita fokus pada belajar. Oke, sepakat tidak? Jadi ada berapa kesepakatan kelas selama belajar dengan Ibu? Tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Pakaian harus rapi. Yang kedua apa lagi? Mengikuti pelajaran dengan baik, dengan berada di dalam kelas. Yang ketiga, tidak makan dan minum. Oke, sepakat? Oke, sepakat. Nah, sekarang apakah sudah siap belajar dengan Ibu? Sudah siap. Kalau sudah siap, silahkan keluarkan alat tulisnya. Alat tulis. Silahkan dikeluarkan alat tulisnya. Buku catatan IPA-nya sudah dibawakan? Silakan keluarkan buku catatan Ibu. Nah, nanti di awal pelajaran ini, nanti kalian akan literasi terlebih dahulu dari buku paket yang akan Ibu bagikan. Keanu bisa bantu Ibu untuk membagikan buku paket. Satu meja satu. Nah, sudah ada buku paketnya semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu ada pertanyaan terlebih dahulu. Coba di sekitar kita yang kalian lihat di sini ada apa saja? Coba ada apa di ruangan ini? Ada apa yang kalian lihat ruangan ini? Ada apa saja? Ada whiteboard, apa lagi? Ada meja, ada apa lagi? Ada kursi, ada apa lagi? Ada listrik, oke, ada apa lagi? Kabel lampu, oke. Apakah ada yang lain selain itu? Ada yang berjalan-jalan atau mungkin ada yang bergerak? Ada nggak di ruangan ini? Ada manusia, ada apa lagi? Ada semut, mana semutnya? Ada di bawah? Ada apa lagi? Ada lalat, emang ada lalat di sini? Coba lihat.
Di luar ada mungkin ya lalat ya. Nah, dari semuanya itu bisa ada perbedaannya enggak dengan yang tadi kalian sebutkan? Antara kursi, papan tulis, pintu, lampu, dengan tadi semut, lalat, bahkan manusia, kira-kira sama atau tidak? Tidak samanya di mana? Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal itu. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, silahkan buku paketnya dibuka pada halaman 129, yaitu kita akan masuk kepada bab 5 klasifikasi makhluk hidup. Nah, silahkan kalian berliterasi terlebih dahulu, dibaca buku paketnya sampai dengan halaman 132. Silahkan. Sudah selesai membacanya? Belum. Oke, Ibu kasih waktu lagi 5 menit. Berhubung di kelas ini sudah terbagi kelompok, karena pertemuan sebelumnya kan kita sudah bagi kelompok. Nah, hari ini pun kita akan belajar dengan kelompok karena ada hal yang perlu didiskusikan. Untuk itu, silahkan kalian duduknya berdasarkan kelompok masing-masing. Hari ini kita akan memecahkan sebuah permasalahan. Permasalahannya ada di sini. Ibu punya lembar kerja peserta didik. Nanti harus didiskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Caranya dengan cara membagi-bagi tugas. Untuk buku sumbernya silahkan gunakan yang ada di meja masing-masing, yaitu memakai modul IPA yang ini. Nah, untuk nanti satu kelompok akan mendapatkan sebanyak 3 lembar LKPD yang harus dikerjakan. Setelah selesai dikerjakan, nanti setiap kelompok harus mempresentasikan di depan kelas. Iya. Rangkaikan gambar pada kotak dengan gambar yang sesuai. Misalnya berkembang biak, gambarnya. Tadi sudah dibaca materinya? Sudah? Sudah. Nanti kalau ada yang belum paham, kalian bisa di sini, bisa cari di buku sumber ini untuk mengisi di sini. Ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Ini identifikasi dan kelompokkanlah ke dalam kotak yang sesuai. Ini ada 2 kelompok. Ini bendata hidup, ini makhluk hidup. Yang termasuk bendata hidup apa saja sebutkan, dikelompokkan. Yang termasuk makhluk hidup apa saja. Gimana? Sebentar. Ya, di garis dipasangkan. Kalau yang ini ciri-ciri, kalau misalnya kan ciri makhluk hidup. Kalau harimau, kalau bernapas nggak harimau. Checklist. Kalau mobil, strip. Sama. Ya, ini apa yang ini? Iya, sebentar ya. Iya, itu juga di checklist. Yang ini coba baca ini perintahnya. Dibaca dulu perintahnya. Jadi harus diapakan? Dikelompokkan. Ya, mengerti. Oke. Ya, sebentar satu-satu dulu ya. Coba dibaca perintahnya apa? Berarti harus di apa? Dikelompokkan. Di sini sudah ada berapa kelompok? Ada 2. Ini kelompok bendata hidup.
Ini kelompok makhluk hidup. Nanti yang termasuk benda tak hidup yang di sini apa saja? Silakan tulis namanya. Yang di sini yang termasuk makhluk hidup apa namanya di sini berdasarkan kotak yang ini. Kalau yang itu, ya itu dipakai tanda garis. Iya. Yang mana? Ini gimana ya, di checklist atau gimana? Kalau di checklist, checklist ini enggak, ini ditulis namanya aja. Strip. Iya diisi. Di checklist atau Di checklist. kalau salah Strip. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ada kesulitan lagi? Udah? Mana coba? Zat sisa itu mengeluarkan zat sisa. Misalnya kalau misalnya contohnya manusia sisanya berupa apa? Keringat, urin, tinja, itu zat sisa yang dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, ini di sini ada, coba mengeluarkan zat sisa. Di sini coba ada, baca ininya. Itu benda tak hidup teh, bola makhluk hidup Ya, sebentar. Nih, baca ininya, baca. Nah, coba baca dulu. Ya. Iya, ditulisnya tadi Tommy, betul. ini nama bendanya. Iya. Mana? Harimau dan mobil. Ini kemudian tanda. Ya bu. Oh, kira putri malu. Mobil pak, tak hidup. Batu kan, ini ada deh ngelem tuh. Kita cetak. bisa baik nih Kelompok 4 sudah? Kelompok 1? Ya, nanti siap-siap untuk mempresentasikan. kali strip Yang jadi moderator itu siapkan ya. Untuk nanti presentasi, siapkan 1 orang untuk menjadi moderator. Ada suara anak gede mempresentasikan Lembar kerja peserta didik. lembar kerja peserta didik. Nanti ini aja hasil diskusi kelompok kami, mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tentang apa? Tentang apa judulnya di LKPD apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Ramadhani sebagai moderator dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Perkenalkan teman-teman saya ada Tommy, Dano, Surya, Sandi sebagai penyaji. Saya persilakan kepada Tommy sebagai. Silakan, siapa yang pertama? Saya Tommy. Tadi lembar kedua yang mana? Yang ini dulu. Berarti yang itu dulu. Yang ini lembar pertama. Silakan. Yang pertama siapa? Surya. Iya, Bu. Ya. Sini. Kita langsung ada Ya. ciri-ciri makhluk hidup: benda tak hidup, bola, mobil, batu, meja. Makhluk hidup: pohon, kucing, katak, kupu-kupu.
Boleh ya, Bu. Silahkan. Yang ini berarti ya. Ini untuk nomor 2 pertanyaannya di sini. Yang ini. Nih, beli dulu. Pengamatan terhadap perbedaan antara apa di sana? Lakukan pengamatan terhadap Perbedaan harimau dan mobil ininya coba didekatkan. Nah, dan mobil. Berikut ini kemudian beri tanda sekilas pada tabel di bawah. oke. Hasilnya bagaimana, Tommy? Ciri-ciri makhluk hidup. Harimau bernapas, bergerak, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, memerlukan nutrisi, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsang. Mobil bergerak. Lakukan pengamatan terhadap beberapa jenis benda di sekitarmu dan identifikasi mana yang termasuk makhluk hidup dan tidak. Ciri-ciri makhluk hidup. Udah? Oke, yang ini di bagian Rahmat atau Danu, bagi-bagi sok. Iritabilitas, makan, minum, tumbuh, berkembang biak. Oke, terima kasih lah kan. Berkembang biak, ayam, ini, makan dua naon, makan minum, gila ya. Kayak gitu ya, ini sebetulnya ini. Pasangkan gambar pada kotak dengan gambar yang sesuai. Berkembang biak, ayam, makan, minum, bergerak, tumbuhan dan berkembang biak, bergerak, iritabilitas, pakai minta gila sih. Iritabilitas, peka terhadap rangsang. Sudah selesai? Coba sekarang moderator silakan ditanya apakah dari kelompok lain ada yang bertanya atau menanggapi. Apakah ada yang mau ditanyakan Apakah ada yang mau ditanyakan atau mau menanggapi? atau mau menanggapi? Kalau tidak ada, langsung tutup saja presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 4. Nah, baik, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dari lembar LKPD tersebut. Yang pertama adalah apa? Tentang mengelompokkan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Yang kedua yaitu mengamati persamaan atau perbedaan antara harimau dengan apa? Dengan mobil. Dan yang ketiga memasangkan antara gambar dengan pernyataan. Dari semua presentasi semua kelompok, hasilnya sudah bagus. Namun yang perlu ditingkatkan adalah rasa kepercayaan diri. Jadi nanti kalau ada presentasi lagi harus lebih percaya diri. Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu berdasarkan tadi hasil presentasi. Namun sebelum dibahas, kita kesini dulu. Kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi, ada yang tahu pengertian klasifikasi itu apa? Nah, sebelum ke sini, oke, Ibu tanya dulu. Kita di dunia ini, apakah manusia? Ada manusia, ada apa lagi? Hewan, ada tumbuhan. Sekarang Ibu tanya, ada berapa jumlah hewan? Coba kalau banyak, Surya bisa menyebutkan berapa nggak jumlahnya? Dari banyak tersebut, kira-kira berapa sih jumlahnya hewan? Tahu nggak? Tidak tahu. Oke. Ada berapa? Ada berapa Sandi jumlah hewan di dunia ini? Ada berapa? 8,7 juta. Baik, sekarang kita akan menyimpulkan.
menyimpulkan apa saja sih yang sudah kita pelajari pada hari ini. Coba kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi apa atau hal apa saja yang sudah kita pelajari pada pembelajaran hari ini? Siapa? Ada yang mau dengan mengacungkan tangan? Silahkan. Ayo. Ayo silahkan. Silahkan. Kianu mau? Silahkan Kianu. Fatimah ayo. Bisa? Cynthia? Oke, kalau tidak ada yang mau mengemukakan, kita sama-sama menyimpulkan. Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Klasifikasi makhluk hidup. Apa sih pengertian klasifikasi itu? Tadi, baik? Sudah paham semuanya? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, Ibu akan melakukan post-test. Post-test di sini tujuannya untuk apa? Untuk mengukur seberapa paham kalian tentang materi yang barusan dipelajari. Silakan untuk post-test, duduknya bisa seperti ini, namun semua bukunya harus ditutup. Dan kalian harus mengerjakannya secara mandiri. Tidak boleh berdiskusi. Oke, siapkan pulpennya, silahkan. Sudah disiapkan? Silakan beri nama dan kelas untuk mengerjakan post-test. Di atasnya, kasih nama dan kelas. Beri nama dan kelas. Udah ya. Hilmi boleh bantu Ibu untuk mengumpulkan jawaban dari teman-teman. Yang sudah dulu ambil. Nah, selanjutnya kita akan merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Nanti Ibu akan membagikan mnemostik ini. Kalian boleh menuliskan apa yang kalian rasakan ketika belajar pembelajaran hari ini. Terserah mau apa, tuangkan saja memang apa yang memang kalian rasa. Kalau sudah, nanti mnemostik ini kalian tempelkan di papan tulis. Oke, bisa dipahami? Bisa. Silakan. Kasih nama, Bu. Boleh kasih nama. Semuanya sudah ditempel hasil refleksinya. Nah, kalau dari yang Ibu baca di sini didominasi menuliskan yaitu kata senang. Apakah betul? Betul. Ada lagi yang menuliskan seru. Apakah betul seru? Betul. Oke. Semoga hasil refleksi ini adalah betul-betul yang kalian rasakan dan menambah semangat serta motivasi kalian untuk lebih giat lagi belajar, lebih giat lagi berliterasi, atau lebih giat lagi dalam menuntut ilmu. Nah, baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa sudah selesai, dan jangan lupa materi untuk pertemuan berikutnya adalah sistem klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Untuk itu, silahkan di rumah kalian membaca materi sistem klasifikasi 5 kingdom untuk pertemuan berikutnya. Bisa dipahami? Bisa. Kalau sudah paham, Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat dan tetap menjadi diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat sekarang? Alhamdulillah. Dede bayi gimana, sehat? Alhamdulillah. Ya, sehat ya. Beberapa waktu yang lalu Ibu Yuli sudah mengajar dan saya sudah observasi ketika Ibu Yuli sedang mengajar ya. Iya, betul. Nah, pada saat itu apa yang dirasakan oleh Ibu Yuli? Perasaannya ketika mengajar saat itu? Ketika mengajar yang saya rasakan seperti pada umumnya, namun tetap saja ada perasaan yang sedikit berbeda ketika saya mengajar, ada yang rekan sejawat yang mengamati. Tentu saja itu perasaan yang sedikit berbeda, namun pada intinya perasaannya alhamdulillah seperti mengajar biasa saja. Baik, seperti mengajar biasa ya. Oke. Kemudian Ibu, nih menurut Ibu ya, apakah pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan tujuan atau pengembangan strategi Ibu yang sudah ingin Ibu capai belum? Sudah mencapai ke hal tersebut belum? Menurut pendapat Ibu ya? Menurut pendapat saya dalam pembelajaran, memang saya mengupayakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Namun pada kenyataannya ada beberapa kendala yang menimbulkan tujuan pembelajaran tidak bisa tercapai secara maksimal. Namun secara garis besar dapat tersampaikan meskipun belum secara maksimal. Belum secara maksimal. Iya. Kendala apa yang Ibu Yuli rasakan atau yang dialami sama Ibu Yuli pada saat pembelajaran tersebut? Oke, kendalanya yang pertama dari peserta didik sendiri mungkin Bu, karena saya kan mengajak peserta didik untuk berperan aktif, namun pada saat pelaksanaan memang ada yang sudah aktif, namun masih ada juga peserta didik yang dirasa belum terlalu aktif. Jadi tantangan saya untuk memotivasi peserta didik agar terlibat aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya dalam media yang saya gunakan, saya akui memang media yang saya gunakan belum secara maksimal di pembelajarannya. Jadi kendalanya dua ya Bu ya? Oke, kendalanya dua yang Ibu rasakan. Boleh kita ambil topik ya untuk obrolan kita hari ini nih, bagaimana cara memotivasi peserta didik, kemudian bagaimana meningkatkan media pembelajaran ya. Jadi kendala yang Ibu rasakan itu. Nah, kira-kira atau bukan kira-kira ya, menurut pendapat Ibu deh, menurut pendapat Ibu kalau peserta didik yang aktif itu seperti apa? Yang pertama mungkin terlihat dari motivasi belajarnya. Karena kan tidak semua motivasi peserta didik itu sama. Kita juga bisa merasakan motivasi peserta didik yang besar itu mungkin akan antusias ketika selama pembelajaran. Namun ketika ada peserta didik yang motivasi belajarnya mungkin lebih rendah, selama pembelajaran tidak menunjukkan rasa antusias yang seperti ditunjukkan oleh peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Itu tantangan bagi saya bagaimana cara memotivasi peserta didik agar meningkatkan motivasi belajar selama pembelajaran. Itu tantangannya ya. Kira-kira nih, boleh nggak saya tahu ya? Misalkan kalau dari rentang 1 sampai 10. Nah, motivasi peserta didik Ibu itu kira-kira motivasinya ada di angka berapa kalau dikasih rentang 1 sampai 10 itu yang terbaik? Tentang 8 mungkin Bu. Berarti belum maksimal ke 10 ya? Iya, belum. 8, berarti 8 itu menurut Ibu masih kurang? Masih kurang. Harusnya minimal ke 10 gitu? Ya, puncaknya gitu ya? Oke. Nah, untuk hal tersebut apa yang dalam pikiran Ibu kira-kira ini cocok nih untuk memotivasi anak? Apa yang akan Ibu lakukan? Yang saya lakukan mungkin tentunya dengan pemilihan metode pembelajaran yang menarik dan melibatkan keterlibatan semua peserta didik. Selanjutnya dengan menggunakan ice breaking mungkin betul diperlukan untuk meningkatkan konsentrasi peserta didik dalam pembelajaran.
Berarti dengan cara metode pembelajaran yang mungkin bisa dilakukan ibu yang lebih kreatif lagi, kemudian berbeda-beda, kemudian adanya ice breaking. Bagaimana dengan media pembelajaran tadi yang ibu sampaikan katanya masih terasa kurang? Masih terasa kurang karena kemarin saya ketika mengajar saya belum menggunakan media PowerPoint. Dari sana juga berpengaruh kepada motivasi ataupun semangat peserta didik dalam pembelajaran. Selain media PowerPoint, bagaimana menurut Ibu, ada media yang lain? Ada. Seperti Misalnya halnya dari tayangan YouTube, Tayangan dari video-video pembelajaran. Oke. Baik, tadi Ibu menyampaikan bahwa sudah ada ide-ide yang ada dalam pikiran Ibu ya. Bagaimana nanti untuk meningkatkan motivasi dengan metode pembelajaran, kemudian ice breaking, media pembelajaran yang harus ditingkatkan lagi dengan PowerPoint ataupun video. Nah, kira-kira ada nggak Ibu memerlukan bantuan nggak untuk hal-hal tersebut? Dari orang lain ataupun dari siapa begitu atau gimana gitu? Kira-kira menurut Ibu itu ada harus dibantu sama orang lain nggak gitu? Atau Ibu bisa mampu sendiri atau bagaimana? Baik, tentunya dalam persiapan saya juga selalu berdiskusi dengan rekan sejawat. Tentunya lebih utamanya rekan sejawat yang sesama rumpun IPA. Bagaimana kita saling berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman tentang pembelajaran. Bagaimana tujuannya supaya meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas supaya lebih baik lagi. Jadi Ibu juga akan berdiskusi dengan rekan yang lain yang satu mata pelajaran ya. Baik Ibu, luar biasa sekali ini. Nih kira-kira nih Ibu mau melakukan hal tersebut kapan nih? Secepatnya. Secepatnya. Wah, keren sekali ya Ibu ya. Ingin langsung mencoba hal tersebut ya. Jadi tindak lanjut dari Ibu tadi sudah dipikirkan bahwa Ibu akan mengubah metode pembelajaran, kemudian memberikan ice breaking, kemudian adanya penambahan pada media, seperti itu yang Ibu sudah katakan tadi ya. Dan Ibu akan melakukannya secepatnya ketika pembelajaran nanti. Mungkin itu saja kalau obrolan kita dari ini yang sekarang. Barangkali ada penyampaian lagi dari Ibu, hal lain? Sudah cukup. Sudah cukup? Apakah saya sudah bisa mencerahkan Ibu gitu, pola pikir Ibu terhadap peningkatan pembelajaran dalam hal ini meningkatkan motivasi? Apakah sudah cukup untuk obrolannya hari ini? Sudah cukup ya? Cukup, Ibu. Baik Ibu Yuli, terima kasih ya. Sukses selalu untuk Ibu Yuli. Semoga apa yang menjadi tujuan daripada Ibu tercapai. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.